Alright guys, gimana? Susah apa enggak? Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini tadi suara pertama, ya pembicaraan pertama itu mencakup pertanyaan nomor 1 sampai 4 ya. Question 1 to 4. Naratornya bilang gini, listen to a talk by a librarian. Dengarkan omongan dari seorang pustakawan ya. Hello and welcome to the library. Selamat datang di Perpus. I'm Miss Martin. Saya Miss Martin, the assistant librarian, seorang asisten pustakawan. And this is the library orientation tour. Ini adalah tur orientasi Perpus for new graduate students untuk mahasiswa pasca sarjana. Kan graduate student berarti udah selesai ya dia, udah lulus ya, maksudnya mahasiswa yang udah lulus pasca sarjana itu aja ya. Pasca sarjana yang baru ya, tur orientasi Perpus untuk new graduate students, mahasiswa pasca sarjana yang baru in the business department, di departemen bisnis. If you're not a newly admitted graduate student, ya jika kamu bukanlah mahasiswa pasca sarjana yang baru diterima, or your major is not business, atau jurusanmu itu bukan bisnis, then you are in the wrong place. Kamu itu ada di tempat yang salah. Now let's get started. Ayo kita mulai. I'm sure you understand that. Saya yakin kalian mengerti ya, karena ngomongnya ke orang banyak berarti you itu jadi kalian ya guys. I'm sure you understand that. Saya yakin kalian mengerti itu. As a graduate student, sebagai mahasiswa pasca sarjana, you will be required, kalian dibutuhkan to do a tremendous amount of research. Untuk melakukan tremendous itu luar biasa atau banyak gitu ya. Amounts itu jumlah, berarti jumlah yang banyak ya. Melakukan jumlah yang banyak dari research, riset yang banyak maksudnya gitu. Disuruh riset yang banyak. Here at the library, di sini di perpus ini, we try to make this process as easy as possible for you. Kita akan membuat prosesnya segampang mungkin bagimu. The library is open for extensive hours. Jadi perpus ini buka di extensive hours. Jadi jamnya panjang ya. From 7 a.m. jam 7 pagi until midnight ya, sampai tengah malam. 7 pagi sampai tengah malam ya. 7 days a week, 7 hari seminggu, gak ada tutupnya berarti ya. So that you will have access to library research facilities. Kamu bisa mengakses fasilitas riset perpus almost anytime, hampir setiap waktu that you want, yang kamu inginkan. During final exam week, selama minggu ujian akhir, the library is open 24 hours. Perpusnya bakalan buka 24 jam, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. Jadi ada staff perpus yang akan membantumu jika library-nya perpusnya lagi buka ya, ada member staffnya ya. During this tour, selama tour ini, we will be concentrating on 2 areas of the library. Kita akan fokus atau konsentrasi di 2 area perpus ya. The first area is the computerized search facilities. Area pertama adalah area ini ya, fasilitas pencarian terkomputerisasi ya, which are located on the second floor of the library, yang ada di second floor, tingkat kedua dari perpus ini. Jadi ada komputer banyak di situ, jadi bisa searching gitu ya maksudnya. On the computer systems located in this area, sistem komputer yang berlokasi di area ini, you can conduct computer searches for books and as well as articles in magazines. Kamu bisa mencari lah, maksudnya mengadakan pencarian untuk buku, artikel, majalah, newspaper, koran dan jurnal ya. On the floor above, di atasnya lagi, the computer area. On the floor above the computer area are reference material devoted specifically to business. Jadi di atasnya lab komputer itu ada, bukan lab ya, ya komputer. Di lantai 2 kan ada komputer ya. Di atasnya lagi ada area reference material devoted specifically to business. Jadi ada area yang diabdikan sepenuhnya spesifik untuk bisnis ya. Jadi materi-materi bisnis banyak di sana. In this area, di area ini, you can find references for books and periodicals. Kamu bisa menemukan referensi buku dan periodicals. Periodicals itu adalah majalah juga guys, majalah ilmu pengetahuan ya, related to, yang berhubungan dengan business and annual reports, untuk bisnis dan
laporan tahunan on major corporation di perusahaan besar. Now that we have completed this little introduction, nah kita sekarang udah selesai perkenalannya. We are ready to start the tour. Kita sudah siap untuk mulai turnya. Please follow me. Tolong ikuti saya. Terus pertanyaannya nomor 1, who is Miss Martin talking to? Who is Miss Martin talking to? Berarti Miss Martin lagi ngomong ke siapa, guys? Jawabannya adalah yang D ya guys ya, graduate business student, mahasiswa pasca sarjana. Yang nomor 2, tadi dia bilang gini pertanyaannya ya, what are the library's hours during final exam week? Jadi gimana jamnya perpus itu selama minggu ujian? Tadi katanya 24 jam ya. Berarti jawabannya adalah yang D lagi guys ya, it is always open. Kalau pas ujian kan 24 jam buka gitu ya. Yang nomor 3-nya tadi pertanyaannya adalah what two areas will the tour concentrate on? Jadi di dua area mana turnya itu akan berkonsentrasi? Jawabannya adalah yang A ya guys ya, computer area and business materials. Jadi ada di area komputer di lantai 2 sama lantai 3 yang bisnis ya, materi-materi bisnis. Terus yang nomor 4, what are the students probably going to do next? Apa yang para mahasiswa itu akan lakukan selanjutnya? Jawabannya adalah yang D guys. Alright, tour the library. Ya selanjutnya kan mereka bakalan tour. Tadi kan cuma perkenalan sepanjang itu. Follow me tadi dia bilang, ikuti saya. Udah perkenalannya udah, ayo sekarang ikuti saya gitu. Berarti setelahnya bakalan tour gitu ya. Alright, gitu. Terus yang suara kedua, pembicaraan kedua itu ngomongin tentang ini ya, pertanyaan nomor 5 sampai 8. 5, 6, 7, 8. Berarti 4 ya. 4 soal lagi. Oke. Saya artiin guys. Naratornya bilang gini, listen to a talk in a lecture series. Dengarkan seri pembicaraan dari seri perkuliahan. Ini ada laki-laki ngomong. Alright. This is the fourth lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. Ini adalah kuliah keempat di seri dari Personal Health Care Lectures. Kuliah kesehatan pribadi, perawatan dan kesehatan pribadi gitu ya. Presented by Student Health Services, yang dipresentasikan oleh layanan kesehatan mahasiswa. I am Dr. Hall. Nama saya Dr. Hall, a dermatologist. Dermatologist itu adalah ahli ilmu penyakit kulit ya. And tonight, dan malam ini, I will be speaking about the effects of stress on the skin. Malam ini saya akan membicarakan tentang pengaruh stres terhadap kulit ya. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Jadi hubungan antara masalah kulit dan stres itu agak complicated, sulit ya. Skin problems often accompany stress. Jadi masalah kulit itu sering berbarengan dengan stres, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Jadi enggak stres itu sendiri yang langsung menyebabkan masalah kulit ya. Bukan langsung stres langsung kulitnya bermasalah, enggak gitu ya maksudnya. Instead, malahan it is the side effects of stress. Ini adalah efek samping dari stres, such as the use of alcohol, tobacco and caffeine. Seperti penggunaan alkohol, tembakau dan rokok ya, tembakau dan kafein ya kopi ya. That are often to blame, yang sering sekali disalahkan. Alcohol consumed in large quantities can cause problem with the skin by increasing the flow of blood to the skin. Alkohol yang dikonsumsi secara berlebih bisa menyebabkan masalah di kulit dengan meningkatkan aliran darah to the skin, ke kulit ya. This make the skin feel warmer. Jadi ini akan membuat kulitnya memanas gitu ya, lebih hangat gitu ya. And can really worsen the itching. Worsen itu bisa memperburuk the itching itu gatal. That accompanies condition, yang berbarengan kondisinya such as hives or rosacea. Nama masalah kulit ya. Nikotin dan kafein on the other hand, di sisi lain, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. Nikotin dan kafein di sisi lain menyebabkan masalah dengan mengurangi ya supply persediaan ya of blood dari darah, supply darah gitu ya ke kulit ya, mengurangi
suplai darah ke kulit. This in turn, ini pada gilirannya keeps the skin from being properly nourished. Pada gilirannya ini akan mencegah ini ya kulitnya itu ternutrisi gitu loh maksudnya. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Terima kasih untuk atensi hari ini, perhatian hari ini, dan saya harap kalian akan kembali minggu depan untuk next lecture perkuliahan selanjutnya di seri ini ya. Nomor 5 pertanyaannya, who is the speaker? Siapa pembicara ini? Dokter siapa tadi? Dokter ini ya, Dr. Hall. Dr. Hall itu siapa guys? Jawabannya adalah yang C ya guys ya. Dr. Hall itu seorang dermatologist atau ahli penyakit kulit. Terus pertanyaan selanjutnya yang nomor 6, what is the topic of the talk? Topik dari pembicaraan beliau itu apa? Yang B ya guys ya, how stress affects the skin. Bagaimana stres bisa mempengaruhi kulit. Yang 7-nya itu, which of the following can worsen itching? Yang mana di antara berikut ini yang bisa memperburuk gatal? Jawabannya adalah yang A guys ya, alkohol ya. Terus yang nomor 8-nya, how does caffeine irritate the skin? Bagaimana caranya kafein itu mengiritasi kulit? Jawabannya adalah yang C ya guys ya, it prevents the skin from receiving enough nourishment. Jadi ini mencegah kulit dari mendapatkan nutrisi yang cukup tadi guys. Alright. Oke guys, sekarang ke questions number 9 to 12, right? 9 sampai 12. Tadi naratornya bilang gini, listen to a lecture given by a professor. Dengarkan perkuliahan yang lagi diberikan oleh seorang profesor. Profesornya cewek ya. Dia ngomong gini, in today's class, di kelas hari ini, we will be discussing the 19th century crash of the gold markets. Kita akan mendiskusikan tentang kejatuhan dari pasar emas ya, di abad ke-19 ya. Crash of the gold markets. Terus, when the US gold market crashed on September 24th, 1869, pada saat itu, tanggal 24 September 1869, ketika pasar emasnya itu lagi jatuh, the day became known as a Black Friday. Hari itu dikenal sebagai Black Friday ya, Jumat Hitam. What set the stage for the crash was the excessive amount of paper currency issued by the government to finance the civil war. Yang menyebabkan crashnya itu adalah banyaknya uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah ya untuk membiayai perang sipil, civil war. At the end of the war, setelah perang ya, speculators, para spekulan in New York try to capitalize, mencoba untuk mempengaruhi on the inflated price of gold in relationship to paper currency by cornering the gold market. Jadi para spekulan itu mencoba untuk mempengaruhi kenaikan harga emas itu sehubungan dengan ini ya, uang kertas dengan cara memojokkan pasar emas ya. Their effort to corner the market was based on what turned out to be false assurance from the president's brother-in-law. Jadi aksi mereka itu didasari oleh informasi dari si brother-in-law-nya presiden. Brother-in-law itu saudara tirinya presiden ya. Kalau di perang sipil dulu, kalau nggak salah kalian komen boleh ya. Kalau nggak salah itu masanya Presiden Abraham Lincoln ya, perang sipil itu ya. Oke, para spekulan tadi aksinya memojokkan pasar emas tadi atas dasar ada informasi dari saudara tirinya presiden ya, that the United States government, bahwa pemerintah Amerika itu wouldn't sell of any of its gold reserve, tidak akan menjual cadangan emasnya ya. Jadi saudara tiri presiden bilang, pemerintah Amerika nggak akan ngejual cadangan emasnya gitu ya. Terus, when the US Treasury announced 4 million in gold sales, ketika US Treasury itu Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan 4 million in gold sales, 4 million in gold sales, jadi 4 juta emas itu mau dijual. Ketika Departemen Keuangan bilang bahwa 4 juta dolar emas itu akan dijual, the bottom fell out of the gold market and the price of gold crashed. Jadi ya ini pasar emasnya jatuh dan harga emasnya hancur juga, atau
anjlok gitu ya. Oke, nomor 9 pertanyaannya, when was the day known as Black Friday? Kapankah hari yang disebut Black Friday itu? Jawabannya apa guys? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. At the end of the Civil War, di akhir perang sipil gitu guys. Terus yang nomor 10-nya tadi pertanyaannya, what happened on the day known as Black Friday? Yang apa yang terjadi ketika Jumat Hitam itu, Black Friday itu? Jawabannya adalah yang C guys. Alright, the price of gold plummeted. Plummeted itu apa sir? Plummeted itu ini guys, anjlok ya. Tuliskan di buku kalian. Plummeted, anjlok. Kalau yang A itu apa sir? The Civil War ended. Perang sipil berakhir. Yang B itu the US government issued a large amount of paper currency. Pemerintah Amerika mengeluarkan sejumlah besar dari mata uang kertas. Tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah what happened on the day known as Black Friday? Ya kita fokus ke apa yang terjadi pada waktu Black Friday-nya guys ya. Kalau ketika pemerintah Amerika ngeluarin uang kertas yang banyak itu kan sebelumnya, bukan pas di Black Friday-nya gitu guys. Ya kan? Yang D, the value of gold became inflated. Jadi nilainya emas inflated itu mengembang atau meningkat. Enggak ya, bukan meningkat tapi anjlok. Plummeted. Yang 11 guys, who supplied the gold speculators with false information? Siapakah yang memberikan atau menyediakan para spekulan emas ini dengan informasi palsu? Siapa tadi? Ini ya, adik iparnya ya. Adik iparnya 11 itu berarti apa? C ya, the president's brother-in-law. Adik iparnya yang ngasih informasi palsu ya. Terus yang 12, what did the gold speculators want the US government to do? Apa yang diinginkan para spekulan emas ini untuk dilakukan oleh pemerintah Amerika? Jawabannya adalah yang D guys, hold its gold reserve. Menahan cadangan emasnya, jangan dijual gitu guys ya. Alright, gitu aja guys. Oke, benar berapa guys? Ini agak sulit ya. Agak sulit ternyata ini ya. Yang part C memang paling sulit di listening TOEFL ya. Part C yang terakhir-terakhir itu pas ngobrol ngomong panjang lebar itu memang paling sulit. Soalnya topiknya itu nggak yang remeh-remeh ya. Topiknya itu tentang perang, tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang biologi, tentang kedokteran. Walau kalau udah kedokteran pusing udah otak ini bagian ini namanya ini, waduh sudah selesai sudah. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus ya di part C ya. Ya di part manapun harus fokus sih. Oke, benar berapa guys? Coba dikomenin, dihitung terus dikomentarin udah bener berapa gitu guys. Alright, untuk yang skill sekarang sampai sini aja, oke? Lanjutin ke skill-skill lainnya ya guys ya. Alright, thank you very much.